Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab hadir menemani Anda dalam acara kajian hati. Bunda, sehat semuanya? Alhamdulillah, insya Allah juga pemirsa di rumah, bunda-bunda cantik yang ada di rumah sehat semuanya. Dan hari ini kita ada di Masjid As-Sofia Bogor. Sudah ada Ustadz Hilman Fauzi di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah hari ini temanya adalah bersujud karena merindukan surga atau takut neraka. Nah itu dua-duanya bisa dibenarkan, bisa disalahkan tuh. Lebih spesifik lagi kita akan membahas tentang surga dan neraka, tentang keadilan. Masya Allah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Setiap manusia yang hidup, manusia itu dihadirkan ke muka bumi. Salah satu tugas utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kita harus belajar ya, menjadikan semua yang kita hadirkan di dunia itu sebagai apa? Ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita ucapkan dan kita lakukan yang hadirnya ditujukan untuk siapa? Allah. Jawab yang keras, Bunda, jadi istri yang baik untuk siapa? Allah. Karena siapa? Allah. Kalau semua dilakukan karena Allah, apakah ada kecewa? Tidak. Apakah ada sakit hati? Tidak. Berarti kalau Bunda merasa, aku sakit hati jadi istri, aku kecewa jadi istri, jangan-jangan selama ini saat kita jadi istri bukan karena Allah, tapi karena manusia. Betul? Jadi istri itu ibadah atau bukan? Ibadah. Maka jangan pernah Bunda menganggap setiap kebaikan Bunda jadi istri itu sia-sia. Jangan. Karena itu ibadah. Dan kalau itu ibadah, ada pahalanya atau tidak? Ada. Pahalanya apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa seorang istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan taat kepada suaminya serta mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Maka tolong catat baik-baik ya. Kalau Bunda sudah berbuat baik tapi tidak mendapatkan nilai di dunia, percayalah Bunda akan mendapatkan nilai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, kalau Bunda berbuat buruk, berbuat kesalahan, tapi belum Allah balas di dunia, dan kita tidak mau bertobat dengan kesalahan itu, siap-siap jangan sampai Allah hadirkan balasannya di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada satupun yang luput dalam pandangan Allah. Ada yang bertanya, bolehkah kita beribadah karena inginkan surga? Boleh. Bolehkah kita beribadah karena takut dengan neraka? Boleh. Tapi alangkah baiknya kalau kita beribadah sudah tak lagi mikir surga, sudah tak lagi mikir neraka. Yang kita pikirkan hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul?
Kalau kita bisa memahami itu, kita akan bisa lebih nikmat dalam beribadah. Bukan karena surga dan nerakanya, tapi kita tahu apa yang Allah hadirkan pasti mendatangkan kebaikan. Tanyakan hati kita, sudahkah hati kita ikhlas karena Allah? Jangan-jangan selama ini kita masih sibuk transaksional dengan Allah. Masih sibuk bertanya, ya Allah, hamba sudah sholat, hamba udah puasa, hamba udah baca Quran, kok hamba masih diuji? Ada nggak yang pernah nanya begitu? Kenapa ujiannya nggak berhenti-berhenti? Bukankah aku sudah taat kepadamu ya Allah? Shh. Orang beriman bukan tak ada ujian. Makin beriman, ujiannya makin dikit makin banyak. Makin kecil makin besar. Iya, ujiannya makin banyak, ujiannya makin besar. Tapi karena dia punya iman, maka sebesar seberat apapun ujiannya akan terasa lebih tenang karena dia bersama Allah. Betul? Jangan pernah bilang dengan ibadah kita ujian hilang, tidak. Tapi setidaknya dengan ibadah kita hati bisa lebih tenang menjalani semua ujian yang Allah hadirkan. Mudah-mudahan semua yang hadir kelak Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan surga sebelum surga yang sebenarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada satu doa. Doa ini agar kita semua mendapatkan surganya Allah. Amin. Dan agar doa ini kita dihindarkan, dijauhkan, dilindungi dari siksa api nerakanya. Kita baca doanya, AA satu kali, Bunda, jamaah, pemirsa Trans TV satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin, amalkan doa ini, bacakan doa ini, mudah-mudahan semua kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kajian hati. Baik, saat kita kasih kesempatan Bunda yang udah hadir di sini, ada Mbak Inam Nafila. Silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Inam Nafila. Kebetulan saya ini diuji dulu oleh Allah melalui suami saya. Kebetulan saya menikah tahun 2017 dan di tahun 2017 itu tidak lama dari pernikahan kami, mungkin 10 hari ya. Itu saya menemukan bahwasanya dia pernah perempuan begitu. Dan itu saya memaafkannya karena mungkin itu terjadi sebelum pernikahan kami, dan memang pernikahan kami terjadi tanpa mengenal satu sama lain, yaitu dengan ta'aruf. Dijodohkan dengan cara ta'aruf. Kemudian saya sudah melupakan itu, sudah saya anggap angin lalu. Kemudian itu baru ketahuan lagi 22 Januari 2024 tepat jam 9 pagi saya menemukan semua bukti-bukti, di mana bukti-bukti itu Allah tunjukkan kepada saya. Memang saya sering curiga dan sering Allah tunjukkan dalam mimpi bahwasanya ada yang tidak beres dengan suami saya. Kemudian saya bertanya sama Allah, ya Allah ada apa sih sebenarnya? Kemudian saya sholat istikharah. Sering saya sholat istikharah, kemudian ditunjukkan sama Allah tersebut di 22 Januari 2024 di jam 9 pagi saya membuka handphonenya dan saya menemukan semua bukti-bukti, di mana bukti-bukti itu terjadi dari 2018. Berarti dia hanya berhenti selama 1 tahun.
Di 2018 sampai 2024, 2024 itu masih lengkap bukti-bukti perselingkuhan dia. Perempuan-perempuan itu bisa dikatakan jauh lebih tua dari dia. Mungkin kadang ada yang seumuran dengan ibunya dia, atau dengan alasan saya menyukai perempuan-perempuan dewasa dan istri saya terlalu muda dan terlalu kekanak-kanakan untuk saya. Tapi saya juga tidak tahu kenapa dia menikahi saya. Ketika saya tahu, bahkan saya sempat berpikir kayak gimana ya kalau suami saya meninggal duluan. Mampu gak ya saya? Sampai secinta itu saya terhadap beliau. Saya menikah dengan dia 7 tahun, tapi ternyata saya sama sekali tidak mengenal dia. Dan di bulan Mei akhirnya saya mengajukan perceraian yang ternyata dipersulit oleh dia. Sehingga saya mengalami insya Allah kalau nggak salah 14 kali sidang. Dan baru ketok palu itu di 18 September. Begitu Ustaz. Dan pertanyaan saya, apa yang jadi sekarang posisinya saya dengan beliau sudah mantan istri. Dan yang saya pertanyakan, yang pertama adalah saya sudah berusaha melakukan sebaik mungkin sebagai istri, bahkan saya mempelajari banyak hal istrinya. Istilahnya saya sudah banyak mengalah ketika saya menjadi istri. Apa yang kurang dari saya? Yang kedua, kenapa laki-laki itu, apakah saya tidak pantas gitu menerima nafkah batin saya? Nafkah batin kan termasuk ketenangan, termasuk kedamaian, termasuk segala hal keindahan di dalam rumah tangga adalah nafkah batin. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz, terima kasih Mbak Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, pertama kita harus benar-benar saling menjaga dengan pasangan kita dengan penjagaan yang terbaik. Saya sering menyampaikan rumah tangga itu ibarat segitiga. Suami di pojok kanannya, istri di pojok kirinya. Di tengahnya Allah. Kalau suami dan istri itu sama-sama mendekat kepada Allah, maka Allah akan satukan hati mereka untuk bisa mendapatkan kebaikan. Rumus utama rumah tangga itu fondasinya ada pada kedekatan dengan Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, berarti ini rahasia. Kalau bunda, kalau ayah, seluruh pemirsa Trans TV ingin merasakan kebaikan rumah tangga, maka rahasia yang pertama, dekati Allah. Taat sama Allah. Minta Allah yang menjaga diri kita. Mohon maaf, perbuatan suami beliau tadi yang diceritakan tidak dibenarkan sama sekali. Haram hukumnya, berkhianat. Mohon maaf, sibuk dengan yang haram daripada sibuk dengan yang halal. Dan ini konsekuensi biasanya. Siapapun yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Maka hati-hati dengan sesuatu yang haram. Bahkan ibadah kita, doa kita boleh jadi ditolak oleh Allah karena ada harta haram yang kita makan. Termasuk bunda mungkin pernah bertanya, "Aa, kenapa ya kok saya sulit banget buat baca Quran?" Bukan karena sibuk. Boleh jadi tanyakan, ada sesuatu yang haram yang kamu lakukan sehingga menghambat hatimu untuk baca Quran. Bangun di sepertiga malam, bisa sholat tahajud, tapi berat buat sholat tahajud. Jangan-jangan bukan karena malas sholat tahajud, tapi nikmatnya sholat tahajud dicabut oleh Allah karena ada hak yang haram yang pernah kita lakukan. Maka hati-hati dengan perbuatan kita.
terutama perbuatan kepada pasangan. Siapa suami yang paling baik? Yang paling sayang sama keluarganya, yang paling sayang sama istrinya. Siapa istri yang paling baik? Istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suami, istri yang ketika diperintah taat sama suami, istri yang ketika ditinggal mampu menjaga diri dan keluarga suami, dan yang keempat, istri yang ketika diberi tidak pernah mengeluh dengan pemberian suami. Maka zolim sekali kalau ada suami yang tidak bertanggung jawab. Zolim kalau ada suami yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Karena ingat, itu adalah kewajiban bagimu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Maka sering AA bilang, kalau istri punya salah sama suami, urusannya sama Allah, dosa namanya. Tapi kalau suami berbuat salah kepada istri, zolim namanya. Dua urusannya, satu sama Allah, dua sama manusia, sama istri. Kalau ditarik ke belakang, kenapa bisa begitu? Jangan-jangan ada hubunganmu dengan Allah yang tidak baik-baik saja. Selama ini engkau sibuk mendandani dirimu agar terlihat baik di hadapan manusia, tapi lupa memperbaiki hubunganmu dengan Allah, sehingga apa yang kamu dapatkan itu membuatmu terjatuh pada lubang yang mengantarkan kepada keburukan. Mbak Inam, sabar, kuat. Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Orang yang selama ini hidup sama aku selama 7 tahun, ternyata sama sekali aku nggak kenal sama dia gitu. Ternyata dia selama ini pakai topeng sama aku. Dia sekarang kayak memang berusaha lost kontak dengan saya. Memang lost kontak dengan saya, jadi saya sebenarnya ingin tidak usahlah seperti itu. Kita pernah hidup bersama, tetaplah menjalin komunikasi yang baik sebagai silaturahmi yang baik. Ya memang Ustadz dari awal sudah bilang bahwasannya kita salah kalau kita terlalu mengharapkan manusia dan mengagung-agungkan manusia terlebih, itu memang sangat salah besar, dan itu yang saya lakukan sebelumnya.